Hey Hope of Gengs. Di zaman sekarang resto siap saji sudah menjamur di mana-mana. Kalau dulunya resto siap saji hanya bisa diakses di kota besar seperti ibu kota provinsi, sekarang beberapa ibu kota kabupaten pun sudah memiliki restoran cepat saji yang sama. Nah, dari sekian banyak restoran siap saji yang ada di dunia, mungkin aja pertandingan puncak bagi resto siap saji adalah persaingan antara McDonald's, Burger King, dan juga KFC. Persaingan mereka ini bahkan sudah di bawah pada level selanjutnya, di mana mereka sudah saling sindir dalam iklan mereka masing-masing. Untuk para penggemar resto cepat saji, tentu aja mereka memiliki pilihannya masing-masing. Ada yang bilang kalau McD memiliki makanan yang lebih enak, ada juga yang bilang kalau Burger King lebih yummy, dan tentu aja ada yang ngejagoin KFC. Makanya bakalan susah untuk mengetahui manakah yang menjadi juara resto siap saji. Iya, tapi nih, yang namanya penasaran tentu aja harus dituntaskan. Nah, untuk mengetahui semuanya, mari kita telusuri bersama siapakah pemuncak restoran siap saji dunia dari ketiga franchise tadi lewat DP versus kali ini, McDonald's versus Burger King versus KFC. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Makanya untuk memulai video ini, mari kita simak dulu perjalanan masing-masing restoran siap saji berdasarkan sejarah yang diungkap ke publik. Mari kita mulai dari McDonald's. Restoran siap saji yang memiliki ikon badut ini didirikan oleh Richard dan Maurice McDonald di San Bernardino, California pada 15 Mei 1940 silam. Jauh sebelum memiliki ikon badut seperti sekarang, awalnya McDonald ini memiliki ikon yang bernama Speedy, seorang pria dengan bentuk kepala hamburger yang menggunakan topi koki. Speedy ini merupakan gambaran umum dari bisnis McDonald yang dijalankan dengan konsep layanan siap saji. Pada masanya, McDonald diminati oleh banyak orang karena tanpa menunggu lama mereka bisa langsung makan. Hal inilah yang menjadikan McDonald tren baru bagi kelas pekerja. Nah, tentu saja tidak ada hal yang berjalan tanpa masalah. Memasuki tahun 1955, banyak pemegang saham dari McDonald yang kecewa pada McDonald bersaudara yang tidak berani melakukan ekspansi. Makanya, setelah berada di tangan McDonald bersaudara selama 15 tahun, akhirnya lisensi waralaba ini dibeli oleh seorang pengusaha Amerika bernama Ray Kroc pada tanggal 15 April 1955 yang membuat McDonald bersaudara hengkang dari perusahaannya sendiri. Di tangan dingin Kroc, McDonald mulai melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Dan akhirnya pada tahun 1963, Speedy yang menjadi ikon McDonald digantikanlah oleh Ronald McDonald yang kita kenal sekarang. Kemudian untuk Burger King sendiri, restoran siap saji ini diklaim berdiri pada tahun 1953 di Jacksonville, Florida, dan dinamai Insta Burger King oleh Keith J. Kramer dan Matthew Burns. Nama ini diambil dari sebuah alat bernama Insta Broiler yang merupakan sebuah mesin oven yang dibeli oleh keduanya setelah mengunjungi restoran cepat saji McDonald. Dalam perjalanannya meskipun sempat berada di tangga kesuksesan, akhirnya Insta Burger King tergelincir di tangga tersebut karena masalah keuangan. Alhasil, para pendahulu waralaba ini harus mundur dan Insta Burger King pun berubah menjadi Burger King setelah dibeli oleh James McLemore dan David R. Edgerton. Di tangan kedua orang inilah Burger King mulai melakukan ekspansi ke seluruh dunia, bahkan membuka gerai di luar negeri. Namun sayangnya hingga kini masalah keuangan masih saja menggerogoti Burger King yang dibuktikan dalam 50 tahun terakhir, di mana perusahaan ini sudah 4 kali pindah tangan. Nah, sedangkan untuk KFC, restoran siap saji yang terkenal dengan menu ayamnya yang ditemukan oleh Kolonel Harold David Sanders. Ya, meskipun memiliki nama depan kolonel ya, tapi Kolonel Sanders ini bukanlah seorang tentara. Dia bahkan pernah ditolak saat mulai mendaftar sebagai tentara. Kata kolonel di nama depannya ini diberikan oleh para petinggi kota Kentucky, Amerika Serikat, karena bisnisnya yang berhasil mendongkrak ekonomi daerah tersebut. Dalam ceritanya, KFC dimulai dari sebuah pom bensin di mana Kolonel Sanders bekerja pada 20 Maret 1930. Disinilah pertama kali orang-orang mengenal ayam Kentucky yang legendaris. Alasan dibukanya KFC cukup simpel, yaitu banyak orang yang mengeluhkan sedikitnya tempat makan di daerah ini. Makanya dengan mudah, KFC melejit di Kentucky. Nah, dari ruangan kecil di pom bensin inilah Sanders kemudian melakukan
pembaharuan bisnis dan membuka Sanders Cafe yang menjadi cikal bakal bagi KFC yang kini sudah ada di hampir tiap sudut dunia. Nah, berdasarkan sejarah tadi, kita bisa mengurutkan kalau pendirian ketiga restoran ini dimulai dari KFC tahun 1930, McDonald tahun 1940, lalu Burger King pada tahun 1953. Jadi, kalau bicara cepet-cepetan, sepertinya KFC adalah kakak sulung dari kedua restoran cepat saji yang sedang kita bicarakan ini. Oke, sebagai sebuah bisnis, tentu aja sebuah perusahaan sebesar McDonald, Burger King, dan KFC harus dilihat dari seberapa menguntungkannya perusahaan-perusahaan tersebut. Iya, karena sebuah kesuksesan sebuah bisnis ditentukan dari berapa banyak keuntungan yang bisa dihasilkan. Berdasarkan data yang ditemukan, keuntungan yang dihasilkan McDonald pada tahun 2020 sebesar 19,6 miliar US dollar atau setara dengan 282 triliun rupiah. Keuntungan ini sebenarnya sedang menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana McD selalu menembus keuntungan tahunan hingga lebih dari 20 miliar US dollar. Sedangkan untuk Burger King, keuntungan resto siap saji yang satu ini pada tahun 2020 silam hanya mencapai 1,6 miliar US dollar atau 23 triliun rupiah. Keuntungan ini dicapai oleh Burger King setelah tertatih-tatih melawan pandemi. Ya, tentu aja di tahun 2020 keuntungan dari Burger juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di mana Burger King berhasil meraup untung 1,78 miliar US dollar di tahun 2019. Kemudian untuk KFC sendiri di tahun 2020 kemarin sepertinya restoran cepat saji ini memiliki keadaan paling sehat dibanding yang lainnya karena mencetak 27,9 miliar US dollar atau setara dengan 403 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan data sebelumnya, KFC merupakan pemuncak bagi restoran siap saji dalam segi keuntungan 2020 ketimbang dua penantangnya tadi. Nah, hanya saja, data dari keuntungan yang kita sebutkan tadi ternyata bertentangan dengan nilai perusahaan yang diungkapkan oleh Forbes sebagai majalah bisnis Amerika yang paling terpercaya. Berdasarkan Forbes, nilai perusahaan restoran siap saji yang dipimpin oleh McDonald dengan nilai perusahaan mencapai 100,2 miliar USD dan menjadikan McD sebagai urutan ke-10 dalam nilai perusahaan terbaik di dunia. Nah, bicara tentang penantangnya dari nilai perusahaan, Burger King tertinggal jauh di angka 10 miliar US dollar dan KFC di angka 26,2 miliar US dollar. Selain keuntungan, salah satu faktor yang juga harus kita bahas adalah seberapa banyak perusahaan ini mencetak lapangan kerja. Apakah keuntungan mereka berbanding lurus dengan lapangan kerja yang mereka ciptakan? Atau malah berbanding terbalik? Nah, untuk mengetahui hal tersebut mari kita simak data berikut. Berdasarkan data yang didapatkan, McDonald memiliki pegawai sekitar 200.000 orang pada tahun 2020 kemarin. Pegawai-pegawai dari McD ini tersebar pada 39.918 restoran McDonald di dunia yang mengcover lebih dari 100 negara. Kemudian untuk Burger King, jumlah pegawai yang dia miliki itu berkisar di angka 34.248 pegawai yang tersebar di 17.796 restoran yang juga mengcover lebih dari 100 negara. Dan yang terakhir ada KFC yang memiliki pegawai sekitar 240.000 pegawai yang tersebar di lebih dari 25.000 restoran yang tersebar di 146 negara di dunia. Berdasarkan data inilah KFC membuka lapangan kerja paling besar ketimbang saingannya McD dan Burger King. Nah, itulah tadi perbandingan restoran siap saji dalam DP Versus kali ini. Menurut kamu yang mana nih restoran siap saji paling mantep buat didatengin? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.